Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Salam sehat, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menambah kekuatan atau memulihkan ketenangan hati melalui renungan sapaan iman GKJ Margoyudan Surakarta. Sebelumnya, marilah kita menyiapkan diri untuk menerima sapaan iman melalui doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu, menaikkan syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang sungguh nyata dalam keseharian kami. Tuhan, saat ini kami hendak menerima dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun dan juga memberikan hikmat yang akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, resapi pagi ini berjudul Ketenangan Hati. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Nats diambil dari ayat yang ketiga. Nats dari ayat ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Demikian firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal apa saja selama ini yang sering mencuri ketenangan hati dan pikiran kita? Apa yang selama ini kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk memulihkan kembali ketenangan hati kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam salah satu media cetak pernah saya baca, dalam bacaan tersebut mengungkapkan data statistik yang menyatakan bahwa orang-orang di salah satu dunia, yaitu di Amerika, itu mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari. Penjualan obat penenang sangat tinggi, bahkan buku tentang ketenangan pikiran pun menjadi bestseller. Ternyata ada begitu banyak manusia yang sulit mendapatkan ketenangan hati dan pikiran. Memang tak bisa dipungkiri, banyak hal yang bisa mencuri ketenangan hati kita. Masalah dalam keluarga, usaha atau pekerjaan, pergumulan keuangan, kekhawatiran akan masa depan, dan masih banyak hal lainnya yang dapat sewaktu-waktu mencuri ketenangan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga pernah dialami oleh Elia, yang adalah seorang nabi Allah. Elia pernah melakukan hal yang luar biasa, yaitu mengalahkan dan membunuh 450 nabi-nabi Baal. Namun, usai kejadian tersebut, ancaman Isabel yang hendak menghabisi nyawa Elia membuatnya diliputi rasa takut, rasa cemas, dan rasa ketakutan yang begitu hebat. Sehingga dalam nats tadi dikatakan Elia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam kesehariannya dia begitu takut sehingga hati dan pikirannya pun tidak tenang. Bahkan Elia sempat berkata bahwa dia seperti ingin mati saja. Sampai akhirnya
malaikat Tuhan datang dan memerintahkan Elia untuk bangun dan makan. Tidak cukup satu kali. Dalam bacaan tadi, bahkan malaikat Tuhan pernah memerintahkan hal tersebut hingga 2 kali. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu Elia butuh kekuatan untuk bisa bangkit kembali dan melanjutkan tugas panggilannya sebagai utusan Tuhan. Dan memang, setelah itu Elia mendapatkan kekuatan yang baru untuk melayani Tuhan. Tekanan dan masalah adalah kenyataan hidup yang tidak terelakkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tekanan bisa membuat kita tenggelam dalam keterpurukan. Tapi hari ini kita belajar bahwa kunci untuk memulihkan ketenangan hati dan memperoleh kekuatan untuk bangkit adalah dengan berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika situasi seakan tidak terkendali, segeralah datang ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan agar kita dapat kembali tenang, agar kita dapat tetap tenang. Janganlah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi marilah bersandarlah selalu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja kita akan beroleh ketenangan, dan dalam tinggal tenang sesungguhnya terdapat kekuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang harus dilakukan ketika ada banyak hal yang menekan hidup kita, mari ambillah waktu untuk datang ke hadirat Tuhan. Berdoalah dan nikmati hadirat Tuhan. Izinkan Dia memulihkan kekuatan kita dan memberikan ketenangan dalam hati kita. Puji Tuhan, hikmat pagi ini menyatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat ketenangan yang bisa kunikmati di dalam Engkau. Mampukan kami menghidupinya meskipun di dalam situasi sulit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.